Guys, kali ini ada yang beda. Kita baru aja ngerjain mobil Toyota Rise. Ini sangat menarik. Karena kenapa? Kali ini kita konsepnya itu bener-bener full OEM look ya. Cuman kita nggak main-main nih pasang speaker. Meskipun ini dengan style OEM look, kita tetap pasang speaker yang bagus. Oke, nggak usah lama-lama. Kita langsung lihat aja seperti apa hasilnya. Oh ya, sebelum kita bahas audio dulu ya. Jadi mobil ini tuh kita full peredam ya. Jadi mulai pintu, plafon, atap, lantai, door trim, deck semua kita peredam. Nih, kalau nggak percaya, semua bunyinya tek. Sampai bagasi semua kita full ya. Sampai sini bagasi semua ini kelihatan lah. Ah, ini nih peredam kita pecahkan full pakai Dios Della Musica. Jadi ini full. Ini habis sekitar 38 lembar ya untuk peredam. Oke, kita lihat audionya yuk. Nah, menarik nih guys. Kalau kita masuk, impresi pertama kita langsung lihat mana yang di-upgrade audionya. Nggak kelihatan apa-apa. Masa iya ini upgrade? Pasti orang bilang gitu. Oke, langsung kita jelasin aja. Kita head unit masih pakai OEM-nya, jadi kita masih pakai orinya, nggak kita ganti karena ownernya itu lebih sering streaming. Jadi streamingnya itu dari HP langsung direct ke prosesor langsung. Kalau tempat kita itu syaratnya wajib pakai prosesor. Tanpa prosesor audio mobil nggak bisa dicuning guys. Oke, karena di prosesor itu di dalam terdapat equalizer, crossover, time alignment, dan buat geser-geser fase gitu, pokoknya komplit lah. Jadi kalau kita upgrade audio tanpa pasang prosesor bisa bunyi bagus, lebih bagus lagi kalau kita pakai prosesor. Oke, speaker kita pakai stack SG650C 2 way, bukan kaleng-kaleng guys, itu speaker bagus. Cuman di sini nggak kelihatan sama sekali. Jadi khusus di mobil Toyota Rise ini, karena ini konsepnya OEM look dan speaker itu dipaksa untuk style OEM look, ternyata bisa guys. Kenapa kita pakai speaker itu? Karena speaker stack itu dispersinya itu sangat lebar. Jadi kalau kita misalnya upgrade dan nggak mau custom gitu, kita mau tempat OEM-nya, sangat bagus, rekomendasi. Karena dia dispersinya lebar, jadi meskipun ditempatin di OEM-nya, responnya tetap bagus. Beat bass sama. Beat bass kita tetap orinya, kita cuma tambah ring aluminium, kita tambahin juga circle foam. Yang pasti peredam pasti dong. Deck ini udah full, ini udah include semua tadi yang kita ngomongin 38 lembar itu termasuk door trim. Jadi kalau misalnya ini nggak full peredam, berapa sih budgetnya peredam untuk SOP audio itu? Minimal 8 lembar, antara 8 sampai 10 lembar, itu tergantung besar kecilnya mobil. 8 lembar itu untuk satu pintu, misalnya pintu kanan 4 lembar, pintu kiri 4 lembar. Jadi ini 3 layer ya. Pintu paling luar, deck, terus pintu di tengah yang lubang-lubang itu sebelum kita peredam kita tutup dulu lubangnya, terus kita tempelin peredam. Bersama door trimnya. Fungsinya apa? Peredam sampai sebanyak itu. Karena gini guys, kita pasang mid bass di pintu mobil itu, gimana caranya pintu itu bisa menjadi box speaker yang benar-benar tertutup. Jadi kayak kita di home gitu ya. Kita home kan kita pakai box, misalnya 6 in, pakai speaker rak buku gitu. Kan pakai box persis di mobil itu ya, seperti itu konsepnya. Jadi bikinlah pintu ini seperti box kalau kita main audio di ruangan. Oke, prosesor kita pakai stack MDSP6 itu dari stack yang seri terbaru. Dulu kan stack itu keluarnya itu SDSP, sekarang keluar MDSP. Ada penambahan fitur yang di DSP lain belum ada guys. Cakep prosesornya. Oh ya, MDSP6 itu prosesor 6 channel. 6 channel prosesor, built-in powernya itu 4 channel, 50 watt kali 4. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai power built-innya ini udah cukup banget ya, 50 watt buat ngangkat speaker ini udah cukup. Ini buktinya. Jadi ini nggak ada penambahan power guys. Kalau misalnya teman-teman mau tambah power bisa juga. Jadi khusus untuk ini kita nggak tambahin power. Kita pakai power prosesor stack MDSP6. Jadi dia 6 channel prosesor, 4 channel power amplifier, 4 channel itu untuk angkat ini speaker. Kita kan sistemnya main full aktif. Jadi tweeter 2,
12, channel 34 untuk mid bass kiri kanan, dan 56 itu preout, kita ambil preout RCA nya untuk subwoofer aktif. Subwoofer kebetulan kita taruh di bangku kiri, kita pakai subwoofer kolong dari Domination X Concerto. Itu subwoofernya kecil tapi tenaganya udah lumayan ya. Jadi di kursi kiri ini ada subwoofer sama distribution block sama fuse block. Kalau instalasi kabel-kabel kita standar aja sih ini ya. Kita nggak ada spek khusus, yang penting udah cukup lah. Jadi di sini cuman ada subwoofer sama distribution block, dan di bangku kanan hanya ada prosesor AMD SP6. Simple banget. Oh ya, itu kita tambahin juga director. Kita taruh di sini director dari stack ya. Fungsinya apa? Jadi gini, karena ownernya itu jarang banget pakai ini, cuman ya kadang-kadang kalau keluarga masih butuh ini sih, butuh head unit. Fungsinya director salah satunya itu untuk pindah source. Jadi kalau misalnya kita mau pakai HP Bluetooth, kita tinggal ganti source-nya, itu kita ganti ke mode Bluetooth. Kalau mau main menu pakai head unit orinya, kita pindah juga gitu. Jadi ini dengan penambahan ini sangat memudahkan untuk pengoperasian. Belum lagi kalau kita misalnya kadang-kadang kita nemu tuh rekaman lagu lama gitu, yang karena pada waktu itu kan mungkin resolusinya beda sama studio rekaman hari ini, jadi ada mungkin bassnya kurang atau kegedean, itu bisa diatur tuh dari director sini. Jadi ini selain buat pindah source, bisa juga untuk kecilin sama naikin subwoofer, juga bisa untuk pindah-pindah memori. Misalnya kita mau beberapa settingan gitu guys, cuman untuk mobil ini kita nggak ada beberapa settingan, karena settingan itu pada dasarnya selama itu sudah benar, udah nyambung, udah ngeblend, udah cukup guys. Paling mentok kita main cuman subwoofer. Beda lagi kalau kita mau settingan tempat duduk, tempat kiri atau kanan atau semua tempat duduk, lah itu beda lagi. Oke guys, simple banget ya upgrade audionya ini. Kalau kita lihat dari luar tuh bener-bener kayak nggak ada yang di upgrade guys. Oke, mungkin seperti itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton channel kita. Jangan ragu kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi kita. Mau konsultasi dulu nggak apa-apa, free. Mau datang ke sini, mau dengerin mobil demo, free juga. Oke, nggak usah malu-malu. Jadi mending konsultasikan dulu sebelum memutuskan, daripada nanti menyesal. Karena kalau kita searching di internet, terlalu banyak banget pilihan guys. Jadi teman-teman malah bingung. Oke? Jangan lupa yang belum subscribe ya guys, tolong bantu channel kami dengan subscribe. Kalau nggak keberatan, tekan juga like-nya. Atau kalau misalnya ini bermanfaat, bisa juga di-share buat teman-teman yang lain. Terima kasih guys telah menonton, dan sampai jumpa.